Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ninda Syifa Nur Anissa dari kelas 10C jurusan Kimia Analisis akan mempresentasikan tentang pembuatan reaksi Nessler. Tujuan praktikum dari pembuatan reaksi Nessler adalah 1. Melakukan percobaan pembuatan reaksi atau reagen Nessler sebanyak 500 ml. Yang kedua adalah memahami kegunaan pembuatan reaksi atau reagen Nessler. Setelah memahami tujuan praktikum, sekarang kita menuju ke kajian pustaka atau dasar teori dari pembuatan reaksi Nessler. Rumus molekul dari reagen Nessler adalah potasium tetraiodo merkurat. Memiliki berat molekul sebesar 786,4 gram per mol. Penampilannya berwarna kristal kuning. Reagen Nessler tidak berbau. Memiliki densitas 4,29 gram cm kubik. Tingkat kelarutannya sangat larut. Selain itu, reagen Nessler juga terlarut dalam pelarut lain seperti alkohol, ester, dan aseton. Bahaya dari reagen Nessler ada pada MSDS eksternal. Anion lain dari reagen Nessler adalah merkuri iodida. Dinamai reagen Nessler oleh seorang ahli kimia Jerman yang menemukan reagen Nessler atau larutan alkali, yaitu Julius Nessler. Penambahan reagen Nessler digunakan untuk mereaksikan amonia atau bertujuan untuk mengidentifikasi amonia di dalam suatu sampel. Reagen Nessler ini adalah suatu larutan yang berwarna pucat dan akan berubah menjadi kuning gelap atau kuning kecoklatan jika di dalam larutan yang mengandung amonia. Pada konsentrasi yang lebih tinggi dapat membentuk endapan coklat. Kepekaan reagen Nessler seperti uji noda adalah sekitar 0,3 mikrogram amonia dalam 2 mikroliter. Berikut rumus reaksi kimia pembuatan reagen Nessler. Rumus untuk endapan coklatnya diberikan sebagai berikut. Reagen Nessler umumnya dibuat dengan menggabungkan kalium iodida dan merkuri klorida. Reagen Nessler dapat digunakan dengan tabung Nessler. Setelah memahami kajian pustaka atau dasar teori dari pembuatan reagen Nessler, sekarang kita akan menyiapkan alat dan bahan untuk pembuatan reagen Nessler dengan menyimak video berikut. Alat dan bahan pembuatan reagen Nessler adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah beker glass. Yang kedua adalah neraca analitik. Yang ketiga adalah batang pengaduk. Yang keempat adalah gelas ukur. Yang kelima adalah aquades. Yang keenam adalah padatan natrium hidroksida. Yang ketujuh adalah merkuri iodida. Yang terakhir adalah serbuk potasium iodida atau kalium iodida. Berikut adalah list dari alat dan bahan yang dibutuhkan. Setelah menyiapkan alat dan bahan, sekarang kita menuju ke bagian prosedur kerja. Untuk membuat reaksi Nessler, kita harus membuat larutan A, B, dan C. Apa aja sih larutan A, B, dan C itu? Untuk larutan A, larutkan 25 gram kalium iodida dengan 25 ml aquades. Untuk larutan B, larutkan 11 gram merkuri iodida dengan 175 ml aquades sehingga didapat larutan jenuh merkuri iodida. Untuk larutan C,
larutkan 100 gram natrium hidroksida dengan 500 ml Aquades. Setelah semua larutan A, B, dan C jadi, sekarang kita tinggal membuat reagennya. Langkah pertama, campurkan larutan B dengan larutan A dengan mengalirkannya melalui batang pengaduk. Sambil diaduk, tambahkan secara perlahan larutan B ke dalam larutan A sampai terbentuk endapan. Kemudian, tambahkan larutan C dan encerkan sampai volumenya menjadi 500 ml. Kemudian diamkan dan ambil filtratnya. Berikut saya lampirkan contoh video pembuatan reaksi Nessler. Tapi sebelumnya saya beritahukan, video ini tidak sama dengan tujuan praktikum. Video ini hanya bertujuan untuk memberikan gambaran dalam melakukannya. Langkah-langkah pembuatan reaksi Nessler. Siapkan bahan-bahan yang dibutuhkan. Timbang 2,2 gram merkuri iodida. Tambahkan 45 ml Aquades pada beaker glass yang berisi serbuk merkuri iodida. Kemudian aduk dengan menggunakan batang pengaduk hingga homogen. Timbang 6 gram potasium iodida. Tambahkan sedikit Aquades untuk melarutkan potasium iodida. Timbang 5 gram sodium hidroksida untuk membuat larutan NaOH 5 molar sebanyak 25 ml. Tambahkan 25 ml Aquades. Aduk dengan menggunakan batang pengaduk hingga homogen. Sambil diaduk, tambahkan secara perlahan larutan potasium iodida ke dalam larutan merkuri iodida sampai terlebih sedikit dengan ditandai terbentuknya endapan. Terus tambahkan hingga warna larutannya berubah menjadi seperti ini. Kemudian tambahkan larutan NaOH 5 molar. Aduk kembali hingga homogen. Kemudian encerkan dengan menambahkan Aquades hingga volumenya menjadi 100 ml. Diamkan hingga semua endapannya turun ke bawah beaker glass dan ambil filtratnya dengan cara didekantasi. Begitulah pembuatan reaksi Nessler sebanyak 100 ml. Setelah selesai membuat reagen Nessler, saatnya memindahkan larutan ke dalam botol larutan dan memberikan label.
Sebelum reagen dipindahkan ke dalam botol larutan, bilaslah terlebih dahulu dengan menggunakan larutan yang akan diisi ke dalam botol larutan. Seperti ini. Setelah selesai memindahkan larutan, sekarang saatnya memberikan label pada botol larutan. Pemberian label biasanya berisi informasi tentang nama larutan, jumlah larutan, dan kapan tanggal dibuatnya. Selain itu, juga bisa ditambahkan Material Safety Data Sheets atau MSDS yang biasanya berisi tentang sifat-sifat bahan kimia. Ini adalah daftar pustaka atau referensi dari presentasi hari ini. Nah, itu tadi adalah hasil presentasi saya. Semoga hasil presentasi saya bisa bermanfaat bagi kita semua. Bila ada kekurangan atau kesalahan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Jika kalian ada saran, kritikan, atau nasihat, kalian bisa tulis di kolom komentar. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.